Kalau tadi orator semua ngomong buat para pejabat, buat Jokowi, buat menteri, gue nggak mau ngomong sama mereka. Kenapa? Percuma budak. Percuma budak, iya aksi begitu-begitu nggak didengar ya. Iyalah nggak didengar. Lu pada tahu nggak? Kalau ada boneka duduk di singgasana disuruh turun, nggak bisa boneka. Boneka yang namanya boneka yang duduk di singgasana bukan disuruh turun, tapi dipaksa turun. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas guys. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita ke masalah isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, kemarin UGM bikin konferensi pers, itu kita udah bahas ya. Ya, kelasnya UGM loh, itu bukan YouTuber. Ya, UGM. Tapi gue melihat ya, dari berita-berita di media ya, netizen itu yang paling top, lo tahu. Kan ada itu ya, investigasi polisian, investigasi kejaksaan, investigasi jurnalistik. Ini lo tahu, investigasi netizen. Dan itu gue asiknya itu mereka dengan data-data lo. Karena netizen itu kan berkaitan sama UITE banget itu. Ini ada satu akun ya, dia mencuit begini nih. Nanti kita lihat, keren. Kritik pedas sudah berapa kali gua angkat dia akunnya, memang di apa namanya, di konten gue ya. Nih, dari kritik pedas nih. Lahir tahun 61, masuk SD 1973, masuk SD usia 12 tahun. Ya, itu something, iyalah, apa ya?
kebohongan itu ya teruslah bohong. Lu lihat aja deh nih. Ini negeri gimana? Banyak yang bohong nggak sih menurut lu? Darurat, bener kata Habibana Rizik ya, darurat kebohongan gitu. Coba kita dapat lawan yang jujur gitu, enak gitu ya. Ini bohong, karena kalau jujur mungkin kalah ya. Jadi harus bohong. Dan bohong aja nggak cukup kayaknya. Bohong ditambah kewenangan. Wah, jadi bohongnya itu yang dilegalisir kayaknya. Bohong dilegalisir anjir. Ya. Nih, dia tulis lagi. Tahun 1973 masuk SD. Tahun 1976 masuk SMP. SD cuma 3 tahun. Jenius. Jenius lah. Sampai bisa bilang Provinsi Padang. Pernah bilang apa namanya? Kendari itu di Sulawesi Tengah. Ujung timur Indonesia itu Sabang. Pernah. Jenius lah. Jenius. Gimana sih? Terus 1976 masuk SMP, 1980 masuk SMA, SMP 4 tahun. Iya, SD-nya jenius kok, itunya ninggal kelas. Tahun 1983 masuk UGM, 1985 lulus kuliah 2 tahun. Ya, ini di negeri ini apa nggak ada orang pinter gitu ya untuk ngecek gitu ya? Atau karena memang ya kan kemarin gue bilang di orasi gue tuh ya, atau orasi gue sampein gitu, gue tampilin ya orasi gue ya. Wait, nih gue tampilin video waktu aksi Akbar 3 ya, aksi bela rakyat 3 ya bersama buruh kemarin. Ini salah satu potongan orasi gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi orator semua ngomong buat para pejabat, buat Jokowi, buat menteri, gue nggak mau ngomong sama mereka. Kenapa? Percuma budak. Percuma budak, iya aksi begitu-begitu nggak didengar ya. Iyalah nggak didengar. Lu pada tahu nggak? Kalau ada boneka duduk di singgasana disuruh turun, nggak bisa boneka. Boneka yang namanya boneka yang duduk di singgasana bukan disuruh turun, tapi dipaksa turun. Nah tuh, ini namanya boneka duduk, nggak bisa disuruh turun. Ya ini yang gue maksud ya. Kemana orang-orang itu? Apakah boneka ini dijagain gitu? Ya, lu lihat ini SMA N-nya 6 Surakarta, sementara di UGM tertulis SMA 6 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah ini kan kelihatan jelas nih. Nah tapi ini datanya dari mana ya? Kalau ini benar lah kan lucu, negeri ini kemana orang pinter itu? Yang jadi staf-stafnya kan orang pinter, yang jadi pembantu-bantunya orang pinter tuh. Ya, yang jadi, aduh, udahlah kita lihat nih kritik pedas ini dapatnya dari mana. Kita menuju ke Twitter. Let's go to Twitter guys. Oke, kita udah di Twitter. Ini cuitannya si kritik pedas tadi. Lahir tahun 1961, masuk SD 1973. Ya, udah kita baca tadi ya. Masuk SD udah 12 tahun. Dari mana nih? Dari mana beritanya? Ini dari Kompas ya. Nih, sama dia ditampilin loh. Dari Kompas. 4 tempat Jokowi mengenyam pendidikan. Ya. Saat mengenyam pendidikan dasar di tahun 1973, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak sekolah itu daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Keterbatasan saat SD Jokowi tak pernah menyerah. Dia terus berdagang yang mencari uang keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Bahkan teman SD pergi ke sekolah dengan sepeda, Jokowi memilih untuk tetap berjalan kaki. Luar biasa. 1973 ya. Iya itu mungkin pas kelas 6 ya kan. Nih SMP-nya.
Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di MT Haryono 4 Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan website SMP Negeri 1 Surakarta, saat ini kepala sekolah di tempat SMP yang pernah diduduki oleh Jokowi adalah Sutarmo. Luas tanah dan bangunan SMP Negeri 1 Surakarta masing-masing 12.940 meter persegi dan 5.938,57 meter persegi. Pendidikan SMA. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 80. Iya. Iya. Tapi dia gagal masuk sehingga mengantarkan dirinya mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Mengacu pada website sekolah, Kemendikbud, sekolah SMA Negeri 6 Surakarta terdiri dari luas tanah. Loh, kok luas tanah? Ya, jadi ya iya 80 masuk SMA, 76 SMP, ya masuk SMP 76, 73 SD, ya. Ini yang salah kompasnya apa Pak Jokowinya itu. Nah, klik linknya. Nih, ada linknya lo guys di ini. Ya, ada linknya lo. Kita like. Jadi Bambang Tri itu penampilannya begitu, tapi ngomongnya dengan data loh, lebih lancar loh. Gue nih, ya Allah, Bambang Tri sama KSP-nya Pak Jokowi deh. Suruh debat pakai bukti-bukti, umpamanya nggak di pengadilan gitu, di apa ya, sidang rakyat atau diskusi kerakyatan gitu, suruh habis, asal jangan ngabalin. Kalau ngabalin nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada, karena percuma, belum selesai udah langsung begitu kalau ya. Ruwet banget jalan hidupnya, nganjir kabel anjir. Ruwet banget jalan hidupnya, iya. Beginilah kalau data diri nggak jelas, sehingga media yang mengutipnya nggak dapat data valid. Sama waktu Jokowi nyebut jurusannya di Fakultas Kehutanan, malah yang disebutkan nama mata kuliah. Kan koplak, tanda nggak jelas. Kalau benar-benar kuliah pasti ingat. Sampai sekarang jurusannya apa, iya. Kan gue udah bilang boneka. Nggak bisa disuruh turun, nggak bisa. Gimana? Kalau tentang dirinya sendiri, ya Allah, keren loh Pak Jokowi. Ayo, siapa yang mau saya bohongi lagi? Nah, apa ya? Sampai kesian Pak Jokowi ini ya. Di era kepemimpinannya dia nih banyak sekali loh meme tentang dia nih. Sian gue. Kompas loh, tapi bisa juga typo kan? Nah, bisa mungkin typo. Nanti alasannya typo itu. Nih, isu besarnya itu baiknya gugatan BBM palsu. Kalau gugatan ijazah palsu SMP SMA itu buat hiburan aja guys. Nah, BBM palsu ada juga, lu bayangin. BBM palsu. Iya, kan yang kalian ngerasain ini negara kenapa penuh kepalsuan begini ya? Hah? Ya Allah. Saya kelahiran tahun 1961 di bulan Desember. Pada zaman saya, kebanyakan rata-rata teman saya masuk SD pada usia 6 tahun. Bahkan ada beberapa teman di usia 5 tahun. Pada saat saya sekolah SD itu hanya 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Dari data di atas, silakan saja menghitung. Iya, ini urusan kecil. Tapi ya jadi besar karena menyangkut presiden. Coba jujur aja, ya Allah, udah jujur kita perbaiki sama-sama ini bangsa, udah. Iya, jangan cuman ya Allah. Kurus kerempeng wajah desa tapi doyan ngibulnya go internasional anjir, iya dah. Izin comot memnya ya Kang. Bukan gue yang izinin ya. Jokowi undercover. Melacak jejak sang pemalsu jati diri. Dan ini kalau sampai memang terbukti palsu semuanya guys. Anjir, sedunia kena prank.
Bukan cuma Indonesia, bukan cuma satu daerah. Sedunia. Sedunia kena prank. 1973 itu lulus SD, 1976 lulus SMP, 1980 lulus SMA. Yang nulis berita aja narasinya kacau, jadi nggak usah dibuat lagi, tinggal diluluskan. Saya bukan pendukung Pak Jokowi, tapi saya nggak suka dengan keruutan ini, pusing. Nah, ini masuk. Ya, bisa jadi begitu. Yang nulis salah, ya. Ya. Lulus SD-nya nggak dibilang masuk SD. Mungkin wartawannya salah nulis, ya kan? Bisa jadi. Ya. Saling berlomba-lomba menutupi kebohongan dengan kebohongan. Jadi ya, ini yang salah wartawan Kompasnya atau Pak Jokowinya, sejarah Jokowinya gitu. Wartawannya salah tulis tuh, yang logis 1973 selesai SD, 1976 selesai SMP, 1980 selesai SMA, 1980 kuliah S1, 1985 selesai S1. Ada beda jeda 1 tahun dari SMP ke SMA, mungkin nganggur dulu 1 tahun atau memang SMA-nya memang 4 tahun. Nah, tuh ini logis. Ya, lahir tahun 61, ya betul kalau begitu ya. Wartawannya salah tulis, tapi sekelas Kompas loh. Rasanya seluruh sekolah mulai SD sampai SDA tidak ada yang meluluskan siswanya di 1980, tapi bergeser ke pertengahan 1981 karena adanya perubahan sistem pendidikan dari sistem 3 kuartal menjadi 2 semester. Sehingga ada perpanjangan waktu belajar selama 6 bulan setengah tahun. Nah, ini enak nih. Lu lihat ya, cerdas-cerdasnya orang-orang di Twitter nih, seneng gue. 1980 masuk SMA, 1985 jadi sarjana UGM. Ini maksudnya gimana ya? Makanya pesulap hitam. Angkatan 83 dan lulusan 85 semua sudah dibungkam mungkin ya. Ayo bersuara, tunjukkan ijazah kalian kakek nenek. Kayaknya itu tahun lulus bro. Lahir tahun 1961, tahun 1973 lulus SD, 1976 lulus SMP, 1980 lulus SMA. 1985 lulus S1. Sepertinya CV pendidikan itu yang masuk akal, meskipun masih nanggung malu karena nggak naik kelas saat SMA. Bukan nggak naik kelas, tadi ada yang bilang kan itu perpindahan. Ya, ini masuk akal, lahir tahun 61, umur 6 tahun, masuk SD 1967, tamat SD 73, SMP 76, SMP 80, Universitas 1985. Masuk akal ya. Aku hanya bisa terjadi di negeri Wakanda, kuliah 2 tahun dengan IPK kurang dari 2 bisa jadi insinyur. Nah, yang betul insinyur atau dokter Andes gitu. Gue bingung. Ya, pernah ya ada yang bilang dokter Andes Joko Widodo itu pernah ya? Tapi ya itulah, ini pendapat netizen aja. Kita berharap pengadilan ini, di pengadilan itu terbukti semuanya. Wah, kalau dasarnya artikel Kompas ya sampai tanya ke wartawan yang nulis artikel itu no. Kalau SD cuma 3 tahun ya wajar toh, masuknya umur 12 tahun. Mestinya ya otaknya Pak Jokowi lebih pintar dari yang usianya di bawah beliau. Kelihatan pinternya hingga sebagian besar ketipu penampilan. Anjir. Terus kamu diteriakin nyebar hoax oleh orang-orang yang mengaku waras. Ya itu. Padahal ada di media gitu. Yang pasti dari tanggal lahir sampai tamat sekolah banyak selisih. Ya, gue lebih lebih masuk akal yang wartawannya salah nulis ya. Wartawannya salah nulis mungkin ya. Tapi itu sekali lagi ini pendapat netizen, penyelidikan netizen ini guys. Ya. Ibu dan bapaknya masih misteri, sekolahnya penuh misteri, mobilnya misterius, jabatannya eng jelas lah. Mau komen takut mukanya. Mesti diusut clear sampai terang benderang ini, kan udah di pengadilan. Bingung kan? Iya. Saya anti Jokowi, tapi dilihat dari atas tidak disebutkan masuk SD tahun 1973. Jadi bisa saja saat itu beliau kelas 3 SD. Sekolah pada saat itu ada tambahan 1 semester untuk merubah tahun ajaran baru dari Januari ke Juli. Jadi masa SMP pada saat itu 3,5 tahun. Kalau masuk 1976, lulus tahun 1980. Iyalah. Jadi buat gue, berseberangan itu bukan berarti menolak kebenaran gitu. Kalau kebenaran itu benar ya, gue harus akui benar gitu. Iya, itu lebih masuk akal gitu. Ini lebih masuk akal.
daripada tulisan wartawan itu. Tenang, kan ada pengadilan nanti, semua orang tahu kebenarannya. Iya, makanya tanggal 18 ya guys. Kompas bisa ceroboh ini datanya ya, apa redaksinya, editornya. Kompas.com nggak baca dan nggak periksa tulisannya. Nah, hancur sudah kalau pemimpinnya saja tukang tipu. Nah kan, contoh Pak SBY biografinya jelas, silsilahnya juga jelas. Kalau tahun sekolah itu di mana-mana ya tahun lulus, bukan tahun masuk. Oh, ditulis enggak lah, nggak mesti tahun masuk sayang. Ditulis lah kalau memang lulus gitu. Aduh, makin mumet aku, hanya 2 tahun kuliah langsung sudah, percaya atau enggak? Jangan buka rahasia, Saru. Tiada kejahatan yang sempurna, semua akan terbuka pada waktunya. Malam pertama, nanti tanggal 18 itu guys ya. Mudah-mudahan kita bisa apa namanya, mengikuti jalannya persidangan itu. Kita dibuktikan di persidangan gitu. Kalau di pengadilan semua dibuka, termasuk tahun ada di ijazah, tapi ijazah asli harus dibawa dan dicek oleh ahli untuk melihat otentiknya secara saintifik sama fungsinya dengan forensik. Ya, bisa jadi Jokowi sejak kecil jadi murid smart sampai kuliah mahasiswa smart IPK 4. Namun Jokowi sendiri ngakui IPK-nya mung lurut Ludwig. Iya, beliau sendiri IPK-nya 2 kurang ya. Saya pernah baca program akselerasi baru ada di Indonesia pada tahun 2000. Dan program akselerasi pada tingkat SD menjadi 5 tahun. Bukan separuhnya yaitu 3 tahun. Jadi dia sekolah apa kagak sebenarnya? Ya mungkin homeschool. Ya udah tahu kotanya saya. Sekolah daring mungkin, atau sekolah terbuka. Emang dulu ada daring? Udahlah. Jadi gitu ya guys, ini sekolahnya Pak Jokowi. Tapi kalau gue lebih ke arah ya bahwasanya apa namanya, itu tahun lulus, cuman wartawan salah nulis ya. Kalau tahun lulus 73, umur 12 tahun ya masuk akal ya kan. 76, 80, terus ada yang masalah SMA-nya itu nggak naik mungkin, atau mungkin karena ada perubahan apa itu kurikulum ya. Jadi ya gitu guys ya. Ini investigasi netizen ini keren emang. Diperhatiin sampai di situ. Jadi wartawan Kompas gimana tuh? Ini yang salah wartawannya atau Pak Jokowinya? Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gua Baba Aldo, wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 guys, tanggal 18 kita lihat tanggal 18, oke? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.